bacaan di BKSN minggu kedua dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, pada minggu kedua ini, mungkin teman-teman bisa lihat ya, orang lainnya mungkin sama kayak minggu pertama. Tapi di minggu kedua ini, kita tidak ditemani oleh Bu Tris, tapi kita ditemani oleh Bu Sophie. Jadi Bu Sophie bisa say hello. Hai adik-adik dan anak-anakku semua. Selanjutnya, kita buka dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Marilah berdoa. Allah, pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa bahagia dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami, dengan tetap mengandalkan Engkau. Melihat kondisi saat ini, pandemi COVID-19 belum juga usai. Kiranya ya Tuhan, Engkau melindungi kami dan menjauhkan kami dari virus corona. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih Kak Alga telah menyampaikan doa pembukanya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Kak Anda. Kak Anda, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan diambil dari kitab Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sedang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya,
"Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Tuhan ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena
Mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Mbak Nanda yang telah membacakan Injil pada hari ini. Selanjutnya apa lagi, Mas? Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bu Sofi. Silakan Bu Sofi. Baik, terima kasih Mbak Linda dan Mas Daniel. Sebelum Bu Sofi memberikan sedikit renungan dan mendengarkan cerita sharing dari kakak-kakak OMK, sebelumnya Bu Sofi ingin menunjukkan ini nih gambar yang telah dibuat oleh adik-adik kita. Ini dibuat oleh Rizky. Gambar Yesus sedang membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal pada 4 hari. Sudah meninggal 4 hari. Bagus ya? Terima kasih Rizky. Satu lagi, ini ada gambar juga Yesus di
depan makam ini sepertinya ya. Ini digambar oleh adik kita Niko. Terima kasih ya Niko. Baik, setelah itu sebelum nanti Bu Sofi memberikan renungan, kita mendengarkan sharing dari kakak-kakak OMK kita terlebih dahulu ya. Monggo, silakan. Siapa yang mau memberi pertama kali? Hai teman-teman, di sini aku mau sharing tentang pengalamanku kehilangan seseorang. Oke, kita sebut aja A gini ya. Jadi pas kelas 8 SMP, aku tuh kehilangan sahabat baik, sahabat dekat lah gitu. Dan di situ aku benar-benar kayak down karena dulu itu aku orangnya juga kalau ketemu orang itu ya udah kenal udah selesai gitu. Jadi ya bisa dibilang temennya dikit lah gitu. Dan karena dia juga salah satu teman yang dekat, jadi aku waktu itu sedih banget, aku down banget, dan akhirnya jadinya kayak menutup diri gitu. Nah di situ aku kayak perlu waktu buat bangunin diriku sendiri, dan aku kayak aduh, kok harus kayak gini sih, kok dia bisa dia bisa ngilang gitu aja ya. Jadi ya kayak bimbang, takut, khawatir, sedih juga. Dan akhirnya aku juga curhat ke mama kan, curhat ke mamaku sendiri, dan kayak ya udah, kamu percaya aja sama Tuhan, kamu believe aja sama Tuhan, kamu berdoa aja sama Tuhan, pokoknya Tuhan tuh selalu ada sama kamu, buat kamu gitu. Dan pasti kita dikasih waktu sendiri juga gitu. Jadi ya udah, pada waktu itu aku juga ya udah membiarkan diriku sendiri untuk menyembuhkan diriku sendiri. Terus pada akhirnya Tuhan kayak ngasih seseorang lagi buat kayak ya udah nih, kamu deket sama ini aja gitu. Dan pada akhirnya udah deket gitu. Jadi ya istilahnya kayak Tuhan membiarkan dia ya pokoknya istilahnya itu Tuhan kayak membiarkan kita dulu beberapa saat gitu untuk mungkin menguji diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih ya Kakak Kristo yang sudah membagikan sharingnya. Dari pengalaman Kak Kristo itu kita bisa belajar. Kalau kita selama hidup itu kita pasti akan diberi pengalaman kehilangan. Tetapi kehilangan itu tidak memberi kita tidak membuat kita harus selalu sedih. Karena apa? Dengan kehilangan itu biasanya Tuhan akan memberikan suatu pengalaman yang baru, akan semakin membentuk iman kita semakin kuat padanya. Karena apa? Kak Kristo akhirnya walaupun mengalami pengalaman kehilangan, tetapi akhirnya Kak Kristo ditemani oleh mama, karena Kak Kristo cerita sama mama yang mengingatkan jangan khawatir, yang penting kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita ngerasa dekat sama Tuhan Yesus, Yesus pasti akan selalu hadir untuk kita di saat kita merasa sedih. Akhirnya apa? Akhirnya Kak Kristo bangkit dan mendapatkan semakin banyak sahabat baru yang lainnya, yang membuat Kak Kristo juga semakin maju dan semakin berkembang, pertemanannya juga semakin luas. Itu salah satu berkat di balik kehilangan.
menjadi semakin bertumbuh dan semakin beriman dan semakin percaya akan penyelenggaraan dan penyertaan Yesus. Baik adik-adik dan anak-anakku, sekarang kita akan mendengarkan sharing yang kedua yang akan diberikan oleh Kak Karel. Silakan Kak Karel. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang Pengalaman. pengalaman saya. Jadi pas itu aku masih kelas 9 SMP dan mau mencari SMA yang baru. Nah, di SMA itu urutan pendaftarannya ada ujian dan wawancara. Nah, di wawancara itu saya mengalami miscommunication dengan panitia pendaftaran. Jadi saat wawancara saya terlambat dan saya merasa kecewa sekali. Keesokannya saya merasa down, tidak semangat buat sekolah, benar-benar di kamar mengurung diri. Ya, terus aku mulai membuka diri untuk bercerita ke ibu, ayah, sama teman. Nah, untungnya Tuhan memberi bantuan melalui ibu, ayah, dan temanku itu. Mereka mengajakku untuk selalu positive thinking dan berdoa supaya aku dapat diterima dan bisa semangat lagi untuk bersekolah. Nah, dan untungnya beberapa bulan kemudian ada pemberitahuan seleksi sekolah dan untungnya saya masuk dan keterima. Saya merasa senang dan mulai saat itu saya rajin berdoa. Terima kasih Kak Karel untuk sharingnya. Dari cerita Kak Karel tadi kita dapat mendengarkan pengalaman sebuah kematian atau kehilangan harapan. Yang tadinya Kak Karel tidak diterima di sekolah, yang membuat Kak Karel menutup diri, merasa tidak berani untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Tetapi akhirnya Kak Karel percaya kalau pengalaman kehilangan harapan ini tidak akan menutup kemungkinan hal lain yang lebih baik yang dapat Kak Karel alami. Dan akhirnya Kak Karel percaya bahwa kehilangan harapan ini bukanlah sesuatu yang segala-galanya yang akan membuat semuanya menjadi selesai, tetapi Kak Karel bangkit karena dia percaya bersama Yesus Kak Karel akan menjadi semakin lebih baik dan akan memberikan sebuah harapan baru yang semakin cemerlang. Itu ya. Halo teman-teman, jadi di sini saya mau men-sharingkan pengalaman kehilangan orang. Jadi untuk beberapa bulan yang lalu saya kehilangan omnya itu tinggalnya di luar Pulau Jawa gitu. Jadi merantau lah gitu ya. Jadi sebelum meninggal itu sempat sakit-sakitan. Terus keluarga saya yang di sini juga bingung kan mau gimana, apalagi pandemi seperti itu. Terus gara-gara bingung tuh akhirnya nggak lama itu meninggal. Nah, kemudian keluarga juga jadi bingung juga karena meninggal apalagi pandemi seperti ini. Nah, di saat seperti itu kami itu berkumpul di rumah gitu untuk berdoa untuk menguatkan keluarga yang di sana, apalagi keluarga seperti anak-anaknya dan istrinya. Nah, jadi kami percaya bahwa doa yang kami bahwa kepada Tuhan itu pasti akan terjadi lewat perantara orang-orang terdekatnya. Apalagi saya sendiri juga pernah merasa kehilangan
kehilangan orang. Saat itu si mbah saya meninggal saat saya SD. Jadi di situ saya mengalami kalau misalnya orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat itu pasti selalu menguatkan kita karena mereka adalah perantara dari Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Joshua untuk sharingnya. Dari sharing Kak Joshua kita bisa mendapatkan sebuah gambaran atau pengalaman tentang kehilangan orang-orang yang terdekat, yang dikasihi, yaitu kakek dan om. Dia letaknya jauh. Pada saat pandemi seperti ini, rasanya itu kalau ada saudara yang meninggal, pengen bisa datang untuk menemani keluarga yang meninggal, tetapi kita tidak bisa. Kadang karena pandemi kita tidak bisa hadir. Tetapi yang dilakukan oleh Kakak Joshua sekeluarga akhirnya berdoa bersama. Salah satu cara untuk menemani saudara yang kehilangan dengan mendoakan mereka, dengan mempercayakan mereka yang sudah meninggal dan keluarga yang ditinggalkan ke dalam penyelenggaraan Allah. Karena percaya dengan menyerahkan itu semua, Allah pasti akan membantu. Dan Yesus pun memberikan contoh kepada kita. Kalau kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Untuk itu teman-teman, kalau kita kehilangan saudara atau kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita boleh bersedih, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Karena apa? Karena kita masih memiliki Tuhan Yesus yang selalu akan menyertai kita sampai akhir zaman. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sofi dan teman-teman OMT yang telah memberikan renungan dan juga cerita yang kita. Sekarang, marilah kita lanjutkan dengan doa umat yang akan dibacakan oleh Mbak Nanda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, kunjungilah keluarga kami dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Ya Tuhan, ketika Engkau telah membuka pintu bagiku, sambutlah aku di pintu masuk. Mampukanlah aku untuk mengingat Engkau, untuk memahami Engkau, dan untuk mengasihi Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih Mbak Nanda atas doa umatnya. Selanjutnya kita akan menyaksikan video oleh anak-anak mengenai gerak tari yang akan dibawakan oleh teman-teman Pia. Silakan.
yang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum? Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Wah, ternyata keren-keren juga ya, ini tariannya nggak kalah sama minggu pertama, malah lebih bagus ya Mbak Linda. Iya, lucu-lucu juga. Keren ya pokoknya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan doa penutup yang akan dibawakan oleh Karis. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Bapa, kami juga mohon kepadamu untuk negeri dan dunia yang sekarang sedang menghadapi pandemi yang tak kunjung berkesudahan. Kiranya Bapa menyertai kita semua agar kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Karis yang telah memimpin doa pada pertemuan BKSN minggu kedua ini. Selanjutnya, marilah kita tutup BKSN minggu kedua ini dengan lagu Terima Kasih Seribu. Dan sampai jumpa di BKSN